Salam, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi ya pada pertemuan yang kedua, melanjutkan materi atau pembahasan yang sebelumnya. Sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, Bapak minta terlebih dahulu salah satu dari kalian untuk membawa kita dalam berdoa. Silahkan, siapa yang bersedia? Oke, baiklah Cindy. Silahkan, mari pimpin kita di dalam doa. Amin. Terima kasih Cindy. Jadi, pada kegiatan pembelajaran hari ini, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Bapak simpulkan ada 3 tujuan pembelajaran terkait materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan identitas orang percaya dalam kehidupan bersama. Kemudian yang kedua, siswa mampu menghubungkan identitas sebagai orang percaya dengan kehidupan bersama tanpa kehilangan identitasnya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, siswa mampu menjelaskan peran orang percaya dalam kehidupan bersama. Jadi ada 3 poin atau ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan hari ini. Sebelumnya, siapa yang tahu identitas itu apa? Pengertian identitas, siapa yang tahu? Silahkan. Ada? Oh iya, data. Betul. Apalagi? Apa yang dimaksud dengan identitas? Data diri. Oh iya, tadi sama aja. Cuman ditambahkan dirinya saja. Betul juga. Biografi, Pak. Betul juga. Ada lagi? Cukup ya. Di sini Bapak sudah men-sharekan untuk materi kita hari ini di grup WA kita. Silahkan anak-anak sekalian untuk dapat melihat atau membuka di grup WA tadi. Bapak sudah kirimkan ya, sambil dipahami, dibaca ya. Ya, kita akan belajar tentang identitas orang percaya. Ada 2 poin penting dalam identitas orang percaya. Yang pertama, identitas orang percaya ini bisa disebut dengan murid Kristus. Jadi, dalam Alkitab, murid adalah seorang pengikut. Dalam bahasa Latinnya disebut dengan discipulus. Itu dalam bahasa Latin. Kemudian dalam bahasa Ibrani menggunakan kata limud. Bisa dilihat ya, ada tulisan miringnya. Kemudian dalam bahasa Yunani, istilah murid berasal dari kata
matehes. Murid menerima pengajaran dan mendapatkan pelatihan dari orang lain, bahkan mengikuti gaya pendidik atau guru atau orang yang mengajarinya. Jadi itulah murid, arti murid berdasarkan maknanya. Jadi seorang murid ini jelas dia akan menerima pengajaran, dia mendapatkan pelatihan seperti posisi kita pada saat ini. Ada pendidik, ada murid atau peserta didiknya. Seperti itulah. Kemudian kualitas hidup seorang murid menurut Matius 16 ayat yang ke-24 adalah yang pertama, menyangkal dirinya. Dalam hal ini berarti menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupannya, di mana seluruh keinginan manusiawinya, keinginan duniawinya, sang murid ini ditaklukkan di bawah kehendak sang guru atau sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian murid yang kedua, memikul salib. Apa artinya? Memikul salib ini seperti halnya Tuhan Yesus Kristus memikul salibnya, menunjukkan ketaatan kepada Allah. Jadi dia taat dengan perintah dan ketetapan Allah. Jadi setiap melakukan firman atau perintah Allah, seorang murid ini diwajibkan harus dan dapat taat kepada perintah Allah, seperti halnya seorang murid patuh terhadap perintah gurunya. Jadi kalau ada murid yang tidak patuh terhadap perintah dari gurunya, itu kemungkinan dia keliru. Seperti itu, nanti bisa diluruskan kembali melalui pembahasan kita pada hari ini. Kemudian yang ketiga, mengikut Kristus artinya setia mengikuti dan menaati semua firman-Nya. Jadi seperti halnya seorang guru dan murid, seperti itulah kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak mungkin seorang guru akan membiarkan atau menyuruh muridnya untuk berbuat hal yang tidak baik. Seorang guru itu merupakan seorang yang menjadi contoh, panutan, dan bisa menjadi teladan. Itulah yang disebut dengan guru. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, bangsa yang terpilih. Jadi identitas orang percaya ini termasuk juga bangsa yang terpilih. Orang percaya dipilih oleh Allah untuk menjadi bangsa pilihannya. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel dikatakan sebagai umat pilihan, dan di Perjanjian Baru, orang-orang percaya dipanggil sebagai orang pilihan. Jadi dalam Perjanjian Baru, orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Injil, itu merupakan orang pilihan atau anugerah
Allah. Allah yang memanggilnya. Terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16 dan juga bandingkan dengan Ulangan pasal 28 ayat yang ke-9. Pemilihan ini didasarkan pada poin yang pertama, pemilihan didasarkan pada kasih karunia. Sebagai implementasinya atau sebagai penerapannya, orang percaya harus dalam kemurahan hati dan penuh dengan belas kasihan kepada sesama, kepada orang lain, seperti itu. Jadi yang tidak mencerminkan adanya kasih karunia atau hidup yang tidak murah hati, kemudian tidak penuh dengan belas kasihan, itu harus dirubah seperti yang dikatakan dalam pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini. Kemudian yang kedua, kedaulatan Allah. Pemilihan ini adalah kuasa mutlak dari Allah. Pilihan Allah tidak pernah salah, meskipun orang-orang pilihannya bukanlah orang-orang sempurna. Kemudian yang ketiga, sifat dan kekekalan Allah. Pilihan Allah atas orang percaya adalah pemilihan yang bersifat kekal dan tidak dapat dibatalkan dan bernilai kekal, sebab akan berlangsung terus sampai ke surga kelak. Kemudian yang terakhir, pemilihan Allah ini dilakukan dengan dan di dalam Yesus Kristus. Artinya, pertama, agar orang pilihannya menjadi serupa dengan Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus ini merupakan teladan bagi orang percaya, harus mencerminkan sikap Kristus. Kemudian agar menjadi kudus dengan tingkah laku seperti Kristus. Jadi kita harus meneladani Tuhan Yesus Kristus. Efesus pasal 1 ayat 4 dan Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Yang kedua, orang pilihan telah ditebus dari hutang dosa. Ketiga, berkat-berkat yang menyertai akan dialami dalam persekutuan dalam Kristus. Jadi kita diharapkan untuk dapat melakukan persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah, melalui persekutuan rohani, seperti itu. Jadi yang sifatnya rohani. Jadi Tuhan Yesus ingin kita dapat meneladaninya dan menerapkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan terkait materi kita yang sudah Bapak sampaikan dan sudah kalian baca juga. Bapak akan tunggu. Kalau misalnya masih kurang jelas, silahkan dapat ditanyakan ya. Baiklah, kalau tidak ada, silahkan kalian untuk membaca bahan ajar halaman 100 sampai 102. Silahkan, Bapak akan kasih waktu 15 menit untuk kalian membaca bahan ajar tersebut.
Untuk itu Bapak suruh kalian untuk membentuk kelompok ya, supaya kalian dapat berdiskusi untuk mencari maksud dan tujuan pada bacaan buku tersebut. Silahkan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri atas 3 sampai 4 orang. Waktunya 15 menit ya. Baiklah, kalau sudah masing-masing kelompok diharapkan untuk menyampaikan pendapat dan menyampaikan hasil diskusi yang sudah kalian temukan tadi ya. Silahkan kelompok yang pertama. Oke, yang kedua lagi. Oke, baiklah. Sudah ya, cukup. Jadi tetap masih dalam kelompok ya. Di sini Bapak akan menyuruh kalian membuat drama singkat tentang kualitas hidup yang menyangkal diri. Jadi kalian akan membuat drama singkat masing-masing kelompok ya. Silahkan. Bapak kasih waktu 15 menit lagi ya untuk menyampaikan dari seluruh kelompok ini, menyampaikan kegiatan drama singkat tentang kualitas hidup yang menyangkal diri. Jadi intinya bagaimana perilaku seorang murid tadi. Kalian ada yang jadi murid, ada yang jadi guru, kalian atur saja ya dalam kelompok biar nanti dipresentasikan di depan supaya teman-teman yang lain juga dapat melihat seperti itu. Silakan ya. Oke, baiklah, semuanya bagus ya untuk peran dramanya, yang jadi murid dan yang jadi gurunya juga sangat bagus ya. Peran sebagai gurunya itu sangat bagus dan juga yang jadi muridnya sangat mempresentasikan materi yang kita ajarkan ini, yang kita pelajari ini. Jadi Bapak akan melakukan penilaian ya untuk drama dan hasil diskusi kalian tadi secara singkat. Oke, yang dari kelompok 1 tadi nilainya B, yang kedua kelompok yang kedua nilainya B. Bapak kasih nilai B semua ya, oleh Bapak lihat kemampuan kalian sudah cukup baik untuk melakukan tugas yang sudah Bapak kasih tadi. Jadi pertemuan kita hari ini sudah selesai. Silahkan kita mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Mari silahkan Randy untuk pimpin kita di dalam doa. Amin. Terima kasih Randy ya. Semoga kita masih diberi kesehatan dan kekuatan
untuk menjalani aktivitas kita ke depannya. Jadi persiapkan diri untuk materi kita selanjutnya. Kita akan membahas tentang kesabaran. Baiklah, shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, amin.